warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diza Zalvina dengan NIM 24013502002 dari jurusan Biologi, Program Studi Bioteknologi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, pada bab ini terdapat 4 subbab, tapi saya akan menjelaskan terkait materi pertama dalam bab ini, Pancasila dan ilmu pengetahuan. Nah, apakah ada kaitan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui definisi dari ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Pengertian pengetahuan adalah apa yang diketahui manusia atau hasil pekerjaan manusia dan tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan ilmu itu berada setingkat di atas pengetahuan, di mana ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge, melainkan sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan didapatkan melalui uji sistematik dengan seperangkat metode yang telah diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ada 4 persyaratan agar pengetahuan ini dapat meningkat menjadi ilmu, yaitu ada objektif, metodis, sistematis, dan juga universal. Poin pertama yaitu objektif. Dalam ilmu itu, kita tidak mempelajari hal-hal yang acak-acakan atau hal-hal yang tidak saling berhubungan. Nah, sebagai contoh, di mata kuliah biologi, kita mempelajari tentang makhluk hidup, sedangkan di IPS, kita mempelajari tentang ekonomi. Nah, tidak mungkin pada saat kita mempelajari biologi, kita sekaligus mempelajari makhluk hidup dan fenomena ekonomi. Pada poin kedua, yaitu metodis. Artinya, metodis dengan kata lain itu bertujuan pada saat kita melakukan proses pencarian kebenaran itu harus dilakukan secara terstruktur dan teliti agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Poin ketiga, konsep-konsep dihubungkan satu sama lain agar membentuk kerangka kerja yang koheren dan juga logis. Dan yang terakhir adalah universal. Dalam universal, ilmu itu bertujuan mencari kebenaran yang berlaku umum dan bukan kebenaran yang hanya berlaku pada situasi atau konteks tertentu. Itu dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan juga ilmu budaya atau humaniora. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objek-objeknya berupa benda-benda alam dengan hukum-hukum tertentu dan sudah pasti dan umum. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ilmu alam yaitu seperti astronomi, ekologi, biologi, fisika, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu ilmu sosial atau social science adalah sekelompok disiplin akademik di mana kita mempelajari terkait aspek-aspek yang berhubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya. Nah, ilmu ini berbeda dengan ilmu seni dan humaniora karena ilmu ini lebih menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia. Yang termasuk dalam metode ini adalah metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Adapun contoh yang termasuk dalam kategori ilmu sosial yaitu seperti politik, hukum, linguistik, dan lain sebagainya. Itu ilmu budaya atau humaniora. Nah, dalam ilmu ini kita mengkaji terkait hakikat manusia beserta persoalan-persoalan manusiawi mereka dengan tujuan untuk meraih kehidupan dengan kualitas yang lebih baik. Ya, beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ilmu budaya yaitu seperti sastra, filsafat, dan juga seni. Ilmu pengetahuan itu dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu ada epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi. Nah, ontologi artinya di ontologi ini kita membahas terkait apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Epistemologi artinya epistemologi mencakup beberapa pertanyaan seperti apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, dan lain sebagainya. Aksiologi artinya aksiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Selanjutnya, adapun kaitan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan. Nah, Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara dan berilmu pengetahuan. Pancasila memiliki implikasi etis,
yuritis, dan politis. Dalam etis, Pancasila sebagai norma etik bernegara, dalam yuridis, Pancasila sebagai norma hukum, dan dalam politis, Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, selain itu, Pancasila juga dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu sosial. Baik, itulah tadi penjelasan terkait materi pada bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan subbab saya yaitu Pancasila dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.